Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nengkika Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 1052276. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PHP MPC, yaitu materi login dan logout. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, buka folder PHP MPC log, nama folder kita, lalu buka folder app, lalu views, dan buka folder login. Nah, di sini terdapat file yang bernama index.php yang tadinya bernama index.html. Lalu buka public. Di sini terdapat folder asset, disk, dan plugins. Lalu kita masuk ke VS Code dan masuk ke folder login yang sudah kita buat. Lalu klik index.php. Ini yang tadinya bernama index.html kita ubah menjadi .php. Lalu titik-titik .slash ini kita ganti menjadi echo base URL. Lalu kita menambahkan name-nya, yaitu username dan name password. Selanjutnya kita masuk ke folder controller, yang dimana di sini kita sudah membuat file login.php, yang mana login.php ini hasil kopian dari home.php, tapi ada beberapa codingan yang kita ubah, sintak yang kita ubah. Selanjutnya kita masuk ke core file controller, yang mana di sini adalah ada session start, tapi saya komen dulu karena sepertinya kita tidak membutuhkan itu. Di sini ada if tidak sama dengan iset, lalu $_session nama, yang merupakan mengecek apakah sesi dengan nama sudah ada atau belum. Jika tidak, maka akan ke redirect halaman login. Selanjutnya require once, artinya membutuhkan file index.php pada folder views/login. Nah, selanjutnya kita kembali ke login.php. Ini public function login merupakan metode untuk melakukan proses login. Lalu ini $username, $post, lalu $password dan $post, yang mana merupakan mengambil data username dan password dari form post. Selanjutnya $data login, lalu this model, login model, dan ini get user merupakan memanggil metode get user dari model login _model untuk mendapatkan informasi user. Selanjutnya ada session start, di mana kita mulai sessionnya. Lalu di sini ada if $data login sama dengan 0, yaitu untuk mengecek apakah data login ditemukan atau tidak. Lalu ada header location.base URL 404, yang mana ini merupakan jika tidak ditemukan maka akan redirect ke halaman 404. Lalu else, jika ditemukan maka ambil data user dan simpan dalam sesi. For each $data login as row, ini merupakan redirect halaman utama, base URL-nya. Selanjutnya kita masuk ke halaman login _model. Pertama, private $table sama dengan user, ini merupakan properti table yang digunakan untuk menyimpan nama table yang digunakan oleh model ini. Lalu ada public function _construct, lalu ada public function _construct yang merupakan untuk menginisialisasi objek log _model dan menginisialisasi objek database. Lalu ada function get user, $username dan $password, yaitu digunakan untuk mendapatkan data pengguna berdasarkan username dan password dari tabel user yang sudah kita buat di database. This DB query select from this table, ini merupakan metode query dari objek database, digunakan untuk menentukan query SQL. Dalam hal ini, query ini mencari baris di tabel user dengan username dan password tertentu. Lalu this DB bind username, $username, dan this DB bind password, $password, digunakan untuk mengikat nilai parameter pada query. Dalam hal ini, parameter username diikat dengan nilai variabel $username dan parameter password diikat dengan nilai variabel $password. Lalu kita return $thisDB result set. Metode result set ini dari objek database digunakan untuk menjalankan query dan mengembalikan hasil dalam bentuk array asosiatif. Lalu yang kalau kita lihat di browser kita login menggunakan email, password yang sudah kita input di database, lalu sign in. Nah, ini dia sudah berhasil yang login. Lalu selanjutnya kita akan mengeksekusi logout. Kita buka login.php pada controller.
Lalu di sini kita tambahkan public function logout. Lalu di sini selanjutnya ada session start, yang dimana ini merupakan untuk memulai atau melanjutkan sesi. Lalu ada fungsi unset, yang merupakan untuk menghapus variabel tertentu dari sesi. Dalam hal ini, variabel sesi dengan nama dihapus. Lalu ada session destroy, untuk menghapus semua data dalam sesi dan menghancurkan sesi. Dan juga untuk memastikan bahwa informasi pengguna dan sesi tidak lagi tersedia setelah logout. Lalu ada header location base URL digunakan untuk memberitahu browser bahwa mengarahkan pengguna ke URL yang ditentukan setelah logout. Yang lokasinya ini di base URL yang mana pengguna akan diarahkan ke halaman ini setelah logout. Lalu untuk logout, kita ke folder templates, ke file header.php. Nah, di sini di bawah dua div tutup ini kita tambahkan button trigger modal. Nah, ini kita ambil dari Bootstrap. Kita search modal button, lalu scroll, kita cari live demo. Nah, ini kita salin saja. Kita copy, lalu simpan di sini. Lalu tulisan-tulisan tadi kita ganti saja dengan logout. Ini kita ganti, dan ini kita tambahkan teks. Nah, ini kita ganti dengan Anda yakin ingin logout, yang dimana akan memunculkan pop-up sebelum kita logout. Lalu, ini kita ganti dengan back, dan ini logout. Nah, untuk button logout, kita ubah menjadi danger agar buttonnya berwarna merah. Lalu kita tambahkan link di sini, yaitu link base URL, yang mana akan kembali ke halaman login kita. Lalu kita save dan kita jalankan di browser. Kita refresh. Sorry, ini ketutup. Nah, ini sudah ada button logoutnya. Pas kita klik, ada pop-up yang muncul, Anda yakin ingin logout, klik logout, maka akan mendirect kita ke halaman login. Dan jika kita login lagi, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas atau kurang dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.